Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang masalah hukum kepompong ataupun hukum ulat. Itu bagaimana hukumnya? Haram atau halal? Kebanyakan para ulama berpendapat hukum kepompong itu haram. Karena hayawan yang halal dimakan dengan tanpa disembelih ataupun bisa juga dihukumi batang yang halal dimakan, itu hanya dua. Itu dari semua kitab-kitab fikih, kitab kecil mabadi fikih, fikih wadih, kitab takrib, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, bahkan syarahnya Fathul Wahhab, termasuk kitab Bajuri, pokoknya kitab-kitab fikih lah, itu hampir semuanya bersepakat yang halal itu ya cuma belalang sama ikan. Selain itu bisa halal melalui penyembelihan. Kalau kita pakai hukum pokok secara pemahaman Al-Quran juga menerangkan salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, wa yuharrimu alaikumul khoba'ith. Di situ bahasa khoba'ith ini ada artian menjijikkan, ada artian kotor, ada artian juga ulama yang mengartikan itu tidak pantas dimakan, itu tidak layak. Karena ada doa juga, itu salah satu doa yang masyhur, bahkan kita tuh pasti tahu lah, doa mau ke WC itu kan, doa masuk WC, minal khubusi wal khoba'is, ujungnya itu kan ada bahasa khoba'is juga, dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Tuh dari bahasa khoba'is itu pemahaman para ulama banyak sekali, itu disesuaikan dengan permasalahannya. Nah, karena ini permasalahannya membahas tentang masalah hayawan yang di situ, kalaupun hayawan itu masuk kategori hayawan yang menjijikkan, memang tidak layak untuk dimakan, ya berarti masuk larangan dalam Al-Quran. Wa yuharrimu, diharamkan, itu kayak begitu. Cuman secara panduan fikih ya kembali seperti yang saya terangkan tadi, perkara yang hampir semua ulama sepakat, bahkan ada panduan dari keterangan Nabi kita Muhammad SAW bahwa yang mutlak batang halal dimakan itu ya belalang sama ikan air, ikan laut. Cuman ada juga ulama yang berpendapat belalang itu walaupun batangnya halal dimakan, maka afdolnya tetap harus disembelih. Itu menurut salah satu ulama. Siapa itu? Yaitu ulama madhab Maliki. Afdolnya tetap harus disembelih, walaupun belalang itu secara hampir keseluruhan para ulama bersepakat batangnya halal dimakan. Lalu bagaimana dengan hukum kepompong? Sama, hukum kepompong juga begitu. Dan yang membolehkan ya cuma ini, madhab Maliki saja. Seluruh para ulama selain madhab Maliki, ulama-ulama yang sanadnya kepada madhab Maliki, semua bersepakat mengharamkan. Berarti mutlak ini. Kalau kita orang NU, kita bersandar dengan madhab Syafi'i, ya kita jangan makan itu. Karena secara pemahaman imam besar kita, kepompong yang terjadi dari ulat itu diharamkan. Udah, kalau haram nggak usah dibahas, berarti ya udah nggak usah dimakan. Haram nggak perlu dibahas, mau dibahas apanya? Ya cukup berhenti, jangan dimakan. Gitu. Cuman begitu kita membahas secara pemahaman madhab Maliki, kok membolehkan? Nah ini perlu kita bahas ini, ilmunya bagaimana? Kok madhab Maliki itu sampai membolehkan, bahkan boleh dimakan, tapi dengan syarat harus disembelih, karena dia bukan salah satu hayawan yang
mutlak kehalalannya seperti belalang dan ikan. Nah, secara pemahaman dari beberapa kitab, termasuk kitab-kitab fikih, kitab Bajuri, kitab Fathul Qorib, Fathul Mughith, bahkan sarahnya Fathul Wahhab, itu begitu dikaji pembahasan tentang masalah hayawan yang memang kudu harus hayawan yang halalnya itu melalui disembelih, hayawan halal dia dihukumi halal gitu kan. Lalu prosesnya halal itu melalui penyembelihan. Kan beda ini kalau hayawan haram. Kalau hayawan haram ini kan nggak ada proses. Mau disembelih dengan cara halal pun dia tetap haram. Karena pokoknya dari hewan itu sendiri sudah haram. Kayak gitu. Lain sama halnya hewan itu memang ada yang menghukumi oh ini halal. Yang penting bisa cara nyembelihnya. Nah, gitu. Nah, ini pertanyaannya bagaimana cara nyembelihnya? Seperti kepompong atau entung itu. Itu kalau kita mengkaji dari pemahaman ilmu fikih itu menerangkan cara sembelihnya, maka hayawan itu dimatikan dulu, baru dimakan, baru dimasak. Berarti kalaupun seandainya hayawan itu dimatikan dengan tanpa niat menyembelih, maka kalau tanpa niat menyembelih di saat mematikan hewan, maka itu tidak menggugurkan. Hayawan itu sudah masuk mati dalam kondisi disembelih. Berarti kita harus niat, iya kita harus niat. Walaupun cara mematikannya itu melalui dipukul, melalui dipotong dengan benda tajam, senjata tajam, ataupun secara dibakar, ataupun secara direbus. Itu. Kalau hanya ngerebus aja, bakar saja, dengan tanpa membaca bismillah dengan niat ini sebagai penyembelihan, maka ya belum gugur. Berarti kalau sampai belum gugur dalam kategori sudah disembelih, maka hayawan itu dimakan haram. Ini yang perlu kita pahami. Jadi bagi yang memang ingin ikut madhab Maliki yang membolehkan kepompong ataupun entung itu dimakan dalam kategori yang dihalalkan, itu harus melalui disembelih, dan cara menyembelihnya yaitu mematikan hayawan tersebut. Dan di saat mematikan hayawan tersebut harus berniat ini sebagai penyembelih. Lalu setelah itu baru dimasak. Itu prosesnya kayak begitu. Ataupun juga ada secara ilmu fikih itu ulat itu halal apabila dia tidak lepas dari buahnya. Contoh misalnya ada jambu, kemudian di dalam jambu itu ada ulatnya, uget ada ulatnya gitu. Kemudian di saat kita makan dia ikut kemakan, nah itu dihukumi halal, boleh, nggak ada masalah itu. Bahkan tanpa disembelih, ya mungkin maunya menjelek, kita nggak tahu kan masalahnya. Bahkan kalaupun kita tahu, oh ini ada hayawannya lah, coba-coba kayak apa rasanya. Ini kalau dia masih di dalam buah, walaupun disengaja, ya boleh, tetap dihukumi halal, karena itu hukum fikih itu bersepakat kayak begitu. Selama dia tidak pisah dari buahnya, maka dihukumi halal. Cuman kalau dia sudah misah atau keluar dari buah, maka dihukumi haram. Sama seperti kita itu kan punya kotoran nih di perut kita, ini kan ada tai nih, ada kotoran. Ini apakah najis? Wong kita sholat membawa kotoran, kita membawa tai. Tuh, maaf, bukan masalah jorok, ini hukum. Ayo, bagaimana itu? Diakui tidak diakui, kita itu membawa kotoran. Maka kalau kita mengkaji dari pemahaman ilmu fikih, kotor yang ada dalam perut kita itu selama dia masih di dalam perut dan tidak keluar, maka tidak najis. Najisnya kan sudah keluar, dia sudah keluar dan pisah dari anggota kita, nah itu najis. Bukan hanya itu, kita lo punya darah, di sini kita gores, set, akhirnya keluar darah yang keluar ini najis. Cuman selama darah itu masih di dalam, aman-aman aja, nggak ada permasalahan, ya nggak ada najis, nggak ada masalah. Tuh, hukum fikih itu sampai segitunya.
Kita pahami lagi seorang perempuan di saat haid, udah perkara yang nggak aneh lagi, semua paham. Perempuan yang haid itu pasti mengeluarkan darah, dan ada saat-saat haid itu kurang normal sehingga ada hukum yang namanya istihadhah atau darah penyakit. Itu kan ada proses, itu harus sholat padahal darah tetap ngalir. Itu bagaimana tuh? Apakah tidak batal kalau sampai darah mengalir, darah keluar dari kemaluan, padahal sesuatu yang keluar dari kemaluan itu membatalkan wudhu? Ayo, bagaimana itu? Makanya secara ulama ada pemahaman, biar sesuatu yang keluar itu tidak menjadi najis, kemudian tidak menjadi sebab batalnya sholat, maka dicarikan sumpet, ditutup dengan pembalut, atau yang lebih kerennya dengan sebutan pempes pempes atau softtek. Itulah pokoknya yang kayak gitu. Kemudian di saat dikasih pembalut dan dia tidak mengalir keluar, maka keluarnya darah itu tidak membatalkan sholat. Walaupun di tengah-tengah sholat keluar, tapi keluarnya masuk ke pembalut, dia tidak sampai mengalir keluar sampai ke pupu, paha, sampai ke betis, karena dia mengalir. Nah, kalau mengalir batal. Nah, ini ilmu itu kayak begitu. Jadi ternyata memang kita itu memahami ilmu itu tidak boleh hanya sebatas melalui pemahaman sekilas, tapi memang harus dikaji secara pemahaman ilmu para ulama, sehingga di saat kita ikut para ulama, maka amalan kita tidak akan sia-sia, karena amalan kita dengan melalui bimbingan ulama, sedangkan ulama melalui pemahaman-pemahaman yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW khususnya, dan umumnya juga termasuk pemahaman-pemahaman yang ada dari seluruh para nabi dan para rasul. Gitu, makanya ulama itu beda-beda. Ada yang keras, ada yang biasa-biasa saja, ada yang ahli subuh, ahli tirakat, ada yang ahli goib, ada yang ahli fikih, ada yang ahli tasawuf, masalah hakikat, hakikat, itu membahas tentang masalah Allah, ilmu wahdatul wujud dan lain hal sebagainya. Itulah ulama. Mengapa kayak begitu? Karena memang ahli warisnya para nabi, bukan ahli warisnya nabi loh. Kalau nabi bisa satu, kalau para nabi, para rasul itu ya semua, mulai Nabi Adam, kelebihan-kelebihan para nabi, para rasul itu bisa dimiliki para ulama. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sewaktu Isra Mi'raj, sewaktu bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad berkata apa dengan Nabi Musa? Nabi Musa disamakan dengan ulamanya. Nabi Musa tersinggung. Kemudian ada salah satu keterangan yang di situ menyampaikan Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk menghadirkan rohnya para ulama. Salah satunya yaitu dihadirkan rohnya Imam Ghazali yang menjadi ulama besar yang mempunyai kitab Ihyaul Ulumuddin, dan masih banyak lagi yang lain. Kondangnya kan kitab Ihyaul Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Itu pernah dihadirkan sewaktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa. Lalu kemudian, tuh calon ulamaku wahai Nabi Musa, kalau kamu ingin bukti ulamaku itu sehebat ulama Bani Israel, coba kamu tes, kamu uji mereka, dia, wahai orang yang ada di hadapanku, siapakah namamu? Lalu Imam Ghazali menjawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Imam Ghazali. Lalu Nabi Musa pun tersenyum, lalu sambil berkata, ya rajul, aku tidak bertanya mbah-mbah kamu, kakek-kakek kamu, mengapa kamu menyebut mbah-mbah kamu lalu nama kamu? Sama seperti kamu wahai Nabi Musa, sewaktu engkau ditanya oleh Allah, apakah yang kamu pegang wahai Musa? Kemudian engkau pun menjawab, ini adalah pegangan, ini untuk jalan, ini untuk biar menjadi mudah perjalanan. Lalu kemudian tongkat. Di saat itu Nabi Musa menyadari benar, memang ulamanya Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan yang standar dengan Nabi
Musa. Intinya kesaktiannya ataupun kelebihannya menyamai dengan Nabi Bani Israel. Itu satu ulama. Padahal ulama di dunia ini ribuan, bukan ribuan, jutaan, dan itu beda-beda kelebihannya. Untuk itu alhamdulillahirabbil alamin, kita walaupun bagaimana kita masih ikut para ulama. Semoga dengan ikutnya kita dengan ulama, kita mengikuti panduan-panduan para ulama, walaupun kadang ulama ada khilafiyah tentang masalah hukum, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, akan tetapi yang perlu kita garis bawahi, kalaupun kita mau ikut madhab yang menghalalkan padahal ada ulama yang mengharamkan, maka kita harus tahu prosedur dan harus tahu ilmunya, mengapa itu bisa halal dan bagaimana caranya supaya perkara yang halal itu dan benar-benar bisa menjadi halal, karena kita memakai ilmunya para ulama sehingga kita beramal tidak akan sia-sia. Semoga yang saya sampaikan bisa mengambil hikmahnya dan bermanfaat untuk kita semua, dan kita semoga mendapat pertolongan Allah di dunia sampai di akhirat. Karena kalau kita sampai makan perkara haram, kemudian kita menjadi orang yang ahli ibadah, ada salah satu keterangan orang yang makan haram kemudian dia beribadah, maka ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Naudzubillah, semua naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari semua itu sehingga ibadah kita tidak sia-sia dan ibadah kita bisa menjadi bekal di akhirat dan menjadi sababiyah kita mendapat ridho Allah di dunia, mendapat ridho Allah di akhirat, sehingga kita menjadi orang yang tergolong orang yang selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.